Militer Israel pada Senin kemarin melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Yaman yang dikuasai kelompok Houthi. Namun beberapa jam setelah melancarkan serangan, Israel menerima serangan balasan dari Houthi melalui peluncuran rudal. Militer Israel pada Senin kemarin melancarkan serangan udara ke pelabuhan yang dikuasai kelompok Houthi di Yaman. Pasukan pertahanan Israel menyerang pelabuhan Al-Hudaidah, Ras, ISSA, dan Al-Salif di Laut Merah serta pembangkit listrik di Al-Hudaidah. Militer Israel mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas serangan berulang oleh Houthi terhadap Israel yang secara rutin menembakkan rudal ke negara Yahudi tersebut. Dan usai melancarkan serangan terhadap Yaman, Israel mengkonfirmasi terjadi balasan serangan oleh Yaman. Melalui 2 rudal yang diluncurkan dari Yaman berapa jam setelah Israel melancarkan serangan-serangan ke Yaman. Serangan terhadap Israel dilancarkan usai kelompok Houthi menyatakan kesiapannya untuk melakukan perang jangka panjang melawan Israel. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Houthi Yahya Saree pada Senin kemarin. Saree menegaskan sikap Houthi itu merupakan bentuk dukungan terhadap rakyat Gaza. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah menjadwalkan pembicaraan pasca meningkatnya ketegangan dan konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Di sisi lain, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menjelaskan pertemuan antara delegasi Amerika dan Iran kemungkinan akan digelar pada Sabtu, maksud kami pekan depan, atau bisa saja digelar pada pekan ini. Namun Trump tidak memerinci apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan antara Amerika dan Iran. Konflik bersenjata antara Israel dan Iran telah berlangsung selama 12 hari sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan berlaku mulai 24 Juni lalu. Trump juga menyampaikan bahwa ia terbuka untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran jika kondisinya memungkinkan. Pemirsa, Jepang tengah diterpa gelombang panas ekstrim sejak awal Juni 2025 dengan catatan suhu tertinggi dalam sejarah untuk bulan tersebut di banyak wilayah termasuk Tokyo. Suhu rata-rata bulan Juni tercatat melebihi rekor sejak tahun 1898 sebesar 2,34 derajat Celcius di atas rata-rata historis. Jepang tengah diterpa gelombang panas ekstrim sejak awal Juni 2025. Suhu di atas 35 derajat Celcius juga memicu penerbitan alert heat stroke di 30 dari 47 prefektur Jepang, termasuk wilayah Kanto dan Chubu. Pemerintah telah menyalakan sistem peringatan khusus sejak April untuk memberikan kewaspadaan dini dan membuka ruang publik ber-AC saat diperlukan. Gelombang panas ini telah menelan korban jiwa berupa setidaknya 4 lansia, meninggal terkait dugaan heat stroke pada 17 Juni di prefektur Kanagawa, Shizuoka, Saitama, dan Gunma. Ratusan orang juga menjalani perawatan darurat karena kondisi serupa dalam 2 hari terakhir. Pemerintah Jepang telah memperketat regulasi keselamatan kerja sejak 1 Juni 2025, mewajibkan perusahaan melindungi pekerja lapangan dari risiko panas ekstrim. Employer yang lalai dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga 500.000 yen atau tindakan hukum lainnya. Beberapa perusahaan konstruksi dan manufaktur kini menyediakan rompi pendingin dan jaket ber-AC pada pekerja lapangan. Divisi konstruksi di Tokyo sudah memperkenalkan jaket thermal berpendingin aktif yang terbukti menurunkan pengeluaran energi tubuh saat bekerja. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington. Ya, pertemuan tersebut membahas terkait pengakhiran perang di jalur Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih Washington DC pada Senin waktu setempat. Pertemuan tersebut digelar di tengah upaya negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang dimediasi Amerika Serikat. Pertemuan kedua kepala negara tersebut digelar secara tertutup di Gedung Putih. Juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat, Caroline Leavitt,
menyebut pertemuan tersebut menegaskan komitmen Presiden Donald Trump untuk mendukung pengakhiran di Timur Tengah melalui gencatan senjata antara Israel dan Gaza. Trump berharap gencatan senjata akan mampu membebaskan para sandera yang masih ditahan. The utmost priority for the president right now in the Middle East is to end the war in Gaza and to return all of the hostages. Also, as you know, there was a ceasefire proposal that Israel supports that was sent to Hamas, and we hope that they will agree to this proposal. We want to see all of the hostages released. That's on the top of the president's mind, so that will be discussed as well as the many other positive developments we've seen in the Middle East. Sebelum bertolak ke Washington, Netanyahu mengatakan bahwa pertemuannya dengan Trump akan mendorong negosiasi yang tengah berlangsung di Doha, Qatar. Pertemuan ini pun menjadi yang ketiga antara Trump dan Netanyahu sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari lalu. Sebagai sumber ada Channel. Pemirsa, Xiaomi mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan produsen kamera optik Leica. Ya, pernyataan ini disampaikan untuk membantah dugaan berakhirnya kemitraan dua perusahaan tersebut. Xiaomi memberikan klarifikasi terkait rumor yang beredar luas mengenai berakhirnya kerjasama strategis mereka dengan perusahaan optik asal Jerman Leica. Rumor tersebut menyebutkan bahwa Xiaomi tidak lagi melanjutkan kolaborasi teknologi kamera bersama Leica dalam pengembangan perangkat flagship terbaru. Kerjasama Xiaomi dan Leica pertama kali diumumkan pada pertengahan tahun 2022, tepatnya melalui peluncuran Xiaomi 12S Ultra yang menghadirkan teknologi lensa Leica untuk meningkatkan performa kamera smartphone flagship Xiaomi. Kolaborasi ini menjadi sorotan karena menggabungkan keahlian fotografi klasik Leica dengan inovasi digital dari Xiaomi. Menanggapi spekulasi yang berkembang, pihak Xiaomi membantah kabar bahwa kemitraan mereka dengan Leica telah dihentikan. Xiaomi menyatakan bahwa hubungan kolaboratif antara kedua pihak masih berjalan sebagaimana mestinya dan berbagai proyek pengembangan kamera masih dalam proses. Kemitraan strategis antara produsen smartphone dan perusahaan optik ternama seperti Leica, Zeiss, Hasselblad masih menjadi salah satu kekuatan utama dalam persaingan pasar perangkat premium saat ini. Inovasi dan kualitas kamera menjadi faktor penentu dalam menarik minat konsumen global. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlight.